Tahap-tahapnya itu ada apa aja? Pertama, hal baru yang di luar dari zona nyaman aku. Padahal nih ada satu momen yang kayak aku udah wawancara, kayak gue bakal keterima nih. Aku mikirnya kayak gitu, tapi ternyata nggak keterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Bersama kamu Zahra Ramadhani. Buat kamu yang pertama kali nonton channel YouTube aku mahasiswa di Al-Qasmiyah University di Uni Emirat Arab. Sebenarnya tujuan di channel YouTube ini tuh pengen bikin ya udah kayak ngobrol sederhana ataupun kayak ya udah cicet aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di sini episode kali ini aku pengen menceritakan sedikit beberapa pengalaman aku dalam mengikuti kegiatan volunteer. Sebenarnya itu tuh berangkat dari kegiatan yang aku sukai. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya pengen mengimprove diri teman-teman atau pengen mengembangkan diri teman-teman, dimulai dari hal yang teman-teman suka. Kenapa? Biar teman-teman lebih mau dan biar lebih kayak semangat gitu untuk melangkah. Coba bayangin kalau misalnya aku pengen nge-improve diri aku misalnya di bidang komputer gitu. Mungkin bisa, tapi mungkin semangatnya nggak sesemangat ketika aku mau nge-improve diri aku di bagian di skill komunikasi. Karena aku suka komunikasi ataupun aku suka ngajar kayak gitu. Kenapa aku suka ngajar? Karena aku ngerasa ketika aku ngajar itu, aku ngerasa aku bisa lebih connecting gitu sama orang tersebut ataupun kayak lebih yang ngerasa lebih hidup gitu. Ya, emang boleh sefilosofi ini, tapi ya gitulah kurang lebih. Terus kemudian akhirnya aku mikir nih, kayaknya aku harus banyak improve lagi karena di univ aku ini kan univ asrama. Jadi aku kurang bisa banyak explore gitu. Ada sih beberapa wadah organisasi. Sejauh ini itu bermanfaat banget sih organisasi tersebut buat aku pribadi kayak gitu. Aku berpikir nih, aku kayaknya harus explore hal baru yang di luar dari zona nyaman aku dan ketemu dengan orang-orang yang berbeda gitu dari zona nyaman aku lagi kayak gitu. Mungkin aku nyaman dengan teman-teman dan lingkungan aku sekarang nyaman banget, tapi kadang tuh aku mikir kayak nanti gimana nih afterlife univ aku. Maksudnya kok udah berat banget ya. Intinya kayak ya udah aku mikir langkah apa yang aku harus lakuin gitu biar aku bisa berkembang. Akhirnya aku ikut volunteer kayak gitu. Aku mulai tuh awal tahun 2022. Di situ pertama kali aku ekspedisinya ke Karimun Jawa. Itu tuh seru juga, seru lumayan dan ketemu banyak orang baru. Dan yang aku nggak nyangka dari kegiatan volunteer itu tuh aku bakal bener-bener ketemu orang bermacam-macam yang aku nggak kira gitu. Aku bisa berteman sama dokter, bisa berteman sama guru-guru, aku bisa berteman sama kepala sekolah, aku bisa berteman sama banyak mahasiswa pasca sarjana, bisnis, terus orang yang suka main musik, aku juga bisa kenal sama mereka. Dan itu bener-bener ngebuka cara berpikir aku kayak gitu. Maksudnya kayak, oh ternyata banyak ya di luar orang sana yang mikirnya tuh kayak A, B, C, D, E, F. Jadi kalau misalnya volunteer itu biasanya tahap-tahapnya itu ada apa aja? Pertama, biasanya kita suruh ngisi Google Form ataupun kayak ngisi berkas, seleksi berkas dari diri kita, itu kayak gimana. Terus kita isi di Google Form tersebut, biasanya ada beberapa persyaratan lainnya kayak gitu. Dan terus kemudian setelah kita ngisi Google Form dan lain-lain, biasanya ada pengumuman ke tahap interview atau wawancara kayak gitu. Biasanya dikabarinnya lewat email ataupun biasanya lewat email. Dan kita bisa lihat sosial media dari NGO tersebut gitu. Nama-nama yang lulus di seleksi wawancara. Biasanya kayak gitu. Kurang lebih itu gitu. Akhirnya aku keterima sebagai delegasi partial funded. Nah, sebenarnya target aku tuh pengen banget dapat fully funded, tapi qadarullah ya nggak apa-apa juga sih. Pada saat itu aku belum dapet kayak gitu, dan aku tuh udah nyoba beberapa NGO ya, kayak beberapa NGO di tahun yang sama untuk mendaftar sebagai delegasi fully funded, tapi emang belum rezekinya. Di tahun yang sama aku mendaftar di NGO lain. Di NGO tersebut aku juga mulai tahu nih, oh ternyata ada namanya Focus Group Discussion FGD kayak gitu. Di situ aku ikut FGD tersebut. Awalnya tuh aku bingung kayak apa sih yang harus aku persiapin dari FGD tersebut. Nah, tapi ternyata pas lagi aku baca buku panduannya, oh ternyata ini toh yang harus disiapin, kayak tentang tempat pengabdiannya, terus problem solving yang akan kita lakuin. Nanti kalau misalnya ada masalah kita harus kayak gimana, kayak gitu. Terus sama diskusi program kerja ya, kurang lebih program kerja juga
bakal kayak gimana dan kayak kerja tim kita dan kita bakal kayak gimana nih kalau misalnya kita ada di tim tersebut kayak gitu. Terus kemudian itu kan tahun 2022, akhirnya aku ikut tuh Jejak Santara di Karimun Jawa. Nah, sebenarnya kalau di volunteer kayak gitu tuh kita ada kegiatan ngajarnya beberapa hari, biasanya tuh semingguan lah kurang lebih, semingguan 7 hari sampai 10 hari. Ada juga sih kadang-kadang yang enjoy tuh pernah sampai 2 minggu ada, aku pernah nemuin yang kayak gitu. Tapi ya mostly 7 harian lah kurang lebih gitu rata-rata setiap NGO. Udah singkat cerita akhirnya aku ikut Santara dan aku Karimun Jawa gitu. Pertama kalinya juga aku naik kapal feri, namanya kapal bukan feri, pelni namanya. Pertama kali seumur hidup naik kapal pelni kayak gitu. Itu main experience baru juga. Nah, terus abis itu, oh ya, aku mau ngejelasin dulu biasanya kalau volunteer tuh ada 3 jalur. Ada jalur self-funded, ada partial funded, dan ada jalur fully funded yang paling orang banyak minat biasanya. Nah, tahun 2022 aku keterima yang tadi aku bilang, partial funded. Udah kan, aku pergilah itu ke Karimun Jawa, ngajar, seru banget, seru banget. Di sana bener-bener anak-anaknya, mereka lumayan ini sih semangat. Mereka lumayan antusias sama kita juga dan aku kayak brainstorming bareng temen-temen aku, bareng tim pendidikan kan aku masuk divisi pendidikan kan. Itu aku brainstorming bareng-bareng kira-kira program kerja apa nih yang cocok buat anak-anak di Karimun Jawa saat itu kayak gitu. Waktu itu kita ada kayak jeplak jari gitu di tangan, jeplak jari di chat gitu. Terus kemudian ada program apa lagi ya? Ada ini juga kayak games coding untuk melatih logika anak-anak. Kreatif banget kan teman-teman aku tim pendidikan saat itu. Terus juga kita ngajar TPA kayak gitu. Terus cerita kisah Nabi dan lain-lain. Terus juga sebenarnya tuh kalau di NGO-NGO kayak gini yang di Indonesia, mereka itu biasanya menyediain beberapa divisi. Ada divisi pendidikan, lingkungan, terus divisi kesehatan, terus divisi kurang lebih itu sih. Dan ada kakak fasilnya. Kakak fasil itu siapa? Kakak panitia yang menyelenggarakan acara tersebut atau dari NGO tersebut. NGO itu apa sih? NGO itu singkatan dari non-profit organization kayak gitu. Biasanya kalau di divisi kesehatan itu isinya dokter-dokter ataupun para kakak-kakak perawat sih biasanya ada. Tapi nggak terbatas kayak gitu. Buktinya teman aku yang psikologi bisa ikutan di divisi kesehatan juga. Begitu juga lingkungan, jadi nggak dibatasi gitu loh. Jadi tergantung lagi kebijakan di setiap NGO-nya kayak gitu. Milih kitanya kayak gimana kayak gitu. Karena nanti kita bakal ditanya bidang yang kita minati apa, terus nanti mungkin mereka bakal dari NGO tersebut mungkin mencocokkan lagi dengan kuota atau seat di setiap divisi kayak gitu. Ataupun kayak mereka nih ketika hasil wawancaranya ngeliat kita kayak, oh dia kayak cocoknya di sini nih kayak gitu. And after that, tadi kan kalau dari tahapannya berarti ada seleksi berkas, wawancara, terus yang ketiga itu ada FGD tadi kan. Setelah FGD itu biasanya tergantung NGO lagi ya teman-teman ya. Ada juga yang mengadakan atau esai kayak kita nulis suatu pemikiran tentang kayak misalnya kalau waktu itu contohnya aku daftar di suatu NGO yang mana aku tuh suruh nulis tentang bagaimana dakwah di pelosok. Kayak dakwah itu artinya kayak ya bagaimana kita mengajak orang-orang kayak bagaimana kita nge-influence di desa tersebut kayak gitu. Bagaimana kita cara mengajak mereka kayak gitu. Aku tulis tuh kayak gimana caranya gini. Terus aku tulis esainya dan ada beberapa ketentuan. Dan yang paling unik juga, aku disuruh buat video. Aku suruh buat video kayak tentang dakwah gitu. Itu lumayan struggle sih sebenarnya kayak nulis esai, terus nulis bikin video. Itu tuh lumayan kayak main effort, tapi ya qadarullah lagi saat itu aku belum keterima guys, terus akhirnya singkat cerita akhirnya aku coba lagi lah daftar NGO lain. Ini udah di 2023 ya, tahun kemarin tuh bener-bener emang masaknya aku untuk mencoba kayak aku harus nyoba terus gitu, aku harus nyoba nih sampai goal gitu. Aku mikirnya kayak gitu, aku pengen banget dapat kursi fully funded aja, aku mikirnya kayak gitu ya saat itu. Tapi ternyata pas dijalanin kayak oh my god, semudah itu guys kayak. Tapi it's okay, maksudnya aku sangat menikmati prosesnya walaupun ya ada semua emosi di situ ya, kayak seneng, deg-degan, takut ataupun kayak sedih, tapi aku tetap enjoy the process. Yang penting itu sih kita mau mencoba dan kita terus mau berproses, itu sih yang paling penting. Untuk setelah aku pikir kayak
Ya udahlah kalau dapet fully funded ya alhamdulillah, kalau nggak dapet juga kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku mau terus mencoba. Itu sih yang penting. Gitu. Daripada aku stuck diem aja ataupun aku nyerah gitu aja ketika aku nggak keterima, itu lebih sangat disayangkan lagi kayak gitu. Udah, lanjut ke 2023, aku daftarkan. Aku sempet kayak ngisi-ngisi soal gitu. Jadi ada di suatu NGO, ini NGO lainnya, aku nggak sebutin, suruh nulis pilihan ganda, kayak ada banyak 100 soal. 100 soal tentang pengabdian tersebut. Jadi aku suruh jawab soal tersebut dan ya tentang masalah kayak ada sedikit problem solvingnya juga, kita nulis lagi jawaban-jawaban tersebut dan juga kita nulis kayak apa di Google Form ada soalnya 100 dan akhirnya di tahap pertama aja aku nggak keterima. Akhirnya aku ketolak, aku bingung kayak oh my god aku nggak keterima lagi. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap lanjutin lagi. Dan aku cari NGO lain, akhirnya aku sampai kayak mikir kok aku gak keterima terus, padahal nih ada satu momen yang kayak aku udah wawancara kayak gue bakal keterima nih, aku mikirnya kayak gitu, tapi ternyata dong gak keterima. Tapi ya gak apa-apa, itu semua kan qadarullah ya, maksudnya aku juga belajar banyak dari wawancara tersebut. Ternyata aku tuh masih kurang loh di wawancaranya. Aku kayak mikir oh ternyata aku terlalu excited ketika wawancaranya, sampai akhirnya aku gak bisa berinteraksi sama kakak pengujinya. Jadi ketika aku wawancara aku tuh terlalu aku terlalu banyak memaparkan proker aku. Gimana ya, aku terlalu overconfidence dengan program kerja aku. Jadi menurut aku itu nggak baik juga ya guys. Itu salah satu hal yang perlu di notes kayak gitu. Udah, singkat cerita akhirnya aku daftar lagi di NGO yang ke luar negeri, ekspedisi luar negeri. Akhirnya dari situ wah alhamdulillah ya Allah, mulai terbuka pintu-pintu kesempatan lainnya kayak gitu. Udah, singkat cerita akhirnya aku mikir kok aku gak keterima terus, aku bingung.